Bahkan setelah itu dia berbuat baik. Ya, di dalam Al-Quran juga illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, kecuali orang-orang yang kemudian dia ikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia beriman. Karena misalnya dulu ya ayat itu sudah, ya setelah Nabi datang kan nggak ada yang nggak sudah sempurna hukum, ya kan? Sudah sempurna hukum. Tapi kan kita bisa mengambil ayat ini sebagai satu dalil bahwa kalau kita memperbaiki diri, dan apalagi kalau seorang misalnya tadinya tidak beriman, kemudian dia masuk ke dalam agama Allah, apa yang sudah dia lakukannya itu sudah hapus. Sama seperti orang yang taubat. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, bersih tuh yang lalu. Ya Allah, aku menyesal. Pertama an-nadam, ya, menyesal. Kemudian at-tarku, kemudian dia meninggalkan. Kemudian dia benci melihat-lihat lagi masa lalunya. Ya. Oke, Dawiyah, mungkin ada lagi yang mau ditanya? Aku juga mau tanya lagi, kan kalau dalam Islam nih ada sholat taubat nasuha ya, Ustadz. Itu kira-kira aku pengen tahu banget gimana tata cara yang benar untuk bisa supaya taubat nasuha ini paling tidak diterima sama Allah. Seperti apa tuh, Ustadz? Memang ada hadis riwayat Tirmidzi yang disebut sebagai hadis hasan sahih, disebutkan ma min abdin yudnibu dzamban. Ya, tidaklah seorang melakukan satu perbuatan dosa, kemudian payuh sinut tuhur, kemudian dia membaguskan toharohnya, berwudunya, fayakum, ya, fayusolli rakaatain, kemudian dia berdiri dan sholat 2 rakaat setelah dia berwudu dengan cara wudu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Summa yastaghfirullah, kemudian setelah selesai sholat, ya, 2 rakaat, ya, kemudian yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, hadis rawahu Tirmidzi. Jadi setelah itu dia istighfar, melainkan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya ada yang khusus enggak tuh? Tata caranya, ya. Dan di dalam hadis itu Nabi baca surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ada yang kemudian waktu sholatnya dia juga baca ayat surat itu, ya. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Yang penting dia 2 rakaat, niat sholat taubat. Dan kita tahu di dalam Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i juga ada ditulis oleh Profesor Wahbah Zuhaili di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, disebutkan niat diawali, ada yang mau dilafatkan misalnya. Ya, usolli sunnatat taubah raka'ataini lillahi ta'ala. Ada juga yang enggak pakai. Ya, karena yang bermazhab Malikiyah dia tidak talaffuzun niyah, karena Nabi juga tidak melafatkan niat. Tapi jumhur fuqaha, salah satunya juga pendapatnya Prof. Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahwa sangat baik kalau kita kemudian melafatkan dan kemudian niatnya waktu takbiratul ihram kita ingat bahwa kita pengen sholat taubat sebagaimana sholat wajib atau sunnah yang lain. Setelah itu 2 rakaat sama seperti sholat-sholat yang lain, habis Fatihah kemudian baca surat, kalau mau baca ayat yang tadi silahkan, ya, atau baca ayat-ayat yang ada hubungannya tentang istighfar dan doa. Ya, selesai kemudian dia istighfar sama Allah, astagfirullah. Waktunya bebas. Ya. Bahkan ada yang mengatakan dikerjakan fi waqtil muharram pun boleh. Karena ada waktu-waktu haram, ya, di dalam menjalankan sholat, misalnya ba'dal asar. Habis asar boleh sholat taubat? Ya, itu kan waktu haram. Ya. Ada yang mengatakan bahkan boleh dikerjakan. Karena kalau dia berbuat dosanya asar, terus ya, sempat taubat. Karena taubat itu, kata Al-Imam Nawawi, ya, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia itu harus segera. Oke. Jadi yang namanya taubat itu wajib. Alal faur, wajib segera, jangan nunggu entar. Maka ada kemudian yang mengatakan bahkan fi waqtil muharram juga boleh. Karena dia harus segera dilaksanakan, ya kan? Ada juga yang mengatakan pilih, jangan di waktu-waktu haram, kan luas tuh. Ya. Misalnya nunggu, misalnya agak-agak ba'dal maghrib. Kalau subuh misalnya dia berdosanya, kan habis subuh sampai matahari terbit nunggu, ya, matahari terbit.
Ya, yang jelas ada yang berpendapat bahwa bahkan fi al-awqat al-muharram, ya pada waktu-waktu Muharram pun bisa dikerjakan baik siang maupun malam. Ada yang memilihnya misalnya ba'dal isya, ada yang memilihnya sekalian tahajud, misalnya di sepertiga malam supaya lebih terasa gitu ya. Dikumpulin dulu dosa seharian, diingetin baru sholat taubatnya malam.